Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan materi kami dengan tema yaitu proses bisnis dan sistem informasi. Oke, jadi untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Jusril Standili, Stambuk C20119. Oke, pada bagian yang pertama bahwa di sini kita lihat bahwa pada pertama itu membahas tentang proses bisnis. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa proses bisnis ini adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Jadi proses bisnis ini adalah kegiatan yang tujuannya atau goalnya itu untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Jadi dalam proses bisnis ini ada faktor-faktor pendukungnya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian pada proses bisnis juga dia mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengordinasikan pekerjaan. Jadi dia ada koordinasi antara mengenai informasi, pekerjaan, dan pengetahuan serta cara-cara lainnya. Oke, kemudian pada poin kedua bahwa sini kita lihat bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Jadi sistem informasi mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelum dilakukan secara manual seperti memeriksa kredit atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Namun sekarang teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Jadi maksudnya begini, ketika saat ini seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi banyak sekali perubahan. Artinya sistem informasi manajemen kalau kita lihat dari yang dulu dengan yang sekarang itu sudah sangat berbeda, yang mana saat ini sudah sangat maju karena didukung adanya perkembangan teknologi. Oke, jadi kemudian yang selanjutnya mengenai model bisnis. Jadi untuk model bisnis ini dapat kita lihat bahwa penerapan e-bisnis itu tidak hanya sekedar penerapan internet atau teknologi dari sisi teknisnya saja, tetapi lebih dari perubahan struktur bisnis. E-bisnis juga sekarang dipandang sebagai transformasi struktur bisnis yang mengubah cara dan model bisnis untuk bersaing mendapatkan laba. Jadi itu materi yang saya paparkan. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saya Patricia Lontaan, Stambuk C2011911 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Dalam sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Yang dimaksud dengan sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pengkajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Yang kedua ada sistem untuk intelijen bisnis. Yang dimaksud dengan sistem untuk intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenali data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Yang kedua ada sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Dalam sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aplikasi perusahaan. Pada umumnya, perusahaan menggunakan dua cara, yaitu membiarkan sistem tumbuh secara alami dalam perusahaan atau menggunakan jasa perusahaan yang lebih kecil. Yang kedua ada intranet dan extranet. Intranet dan extranet disebut sebagai perangkat alternatif untuk meningkatkan integrasi dan kelancaran arus informasi antar perusahaan dengan pelanggannya beserta pemasoknya. Yang ketiga ada e-business, e-komersi, dan e-government. Yang pertama ada e-business. Yang dimaksud dengan e-business adalah mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-komersi adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet.
Sedangkan e-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Selanjutnya, sistem untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya atau antara satu bisnis dengan pebisnis lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika Rahmatu, Stambuk C201-19113. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nomor 2, bisnis jejaring sosial. Saat ini banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Perangkat ini memungkinkan pekerja untuk membuat profil, membentuk kelompok, dan mengikuti perkembangan status anggota lainnya. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Atas nama Tarisa Febrina, Stambuk C201-19014. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu manfaat bisnis dari kolaborasi dan jejaring sosial. Yang pertama ada produktivitas. Merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran atau disebut dengan output dan masukan atau disebut dengan input, atau ukuran dalam penggunaan sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil lebih optimal dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa. Yang kedua ada kualitas. Tingkat baik buruknya taraf atau derajat suatu barang yang diproduksi, yang menggambarkan suatu nilai barang atau jasa. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi merupakan proses atau hasil yang mempunyai acuan atau target, sehingga menimbulkan keinginan dalam meningkatkan kualitas barang yang pengembangannya berasal dari pengetahuan, pengalaman, keahlian, atau keterampilan. Yang keempat ada layanan pelanggan adalah keseluruhan dengan servis yang disediakan oleh sebuah pembisnis untuk pelanggannya, mulai dari sebelum, sewaktu, dan sesudah proses pembelian barang atau jasa. Yang kelima ada kinerja keuangan, yaitu penentuan ukuran-ukuran menghasilkan laba atau kemampuan perusahaan dalam pengelolaan dan penyediaan sumber daya yang dimilikinya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halisa, Stambuk C201-19015. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 4. Membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Budaya bisnis dan proses bisnis yang kolaboratif sangat berbeda. Manajer senior bertanggung jawab mencapai hasil, namun bergantung pada kelompok karyawan dalam menerapkan dan mencapai hasil tersebut. Kebijakan, produk, perancangan, proses, dan sistem-sistem berhubungan erat dengan kelompok-kelompok pada tiap tingkatan dalam organisasi dalam merancang, menciptakan, dan membangun, sehingga setiap anggota tim diberi penghargaan atas kinerja mereka, baik secara tim maupun individu. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Nilai melayani Stambuk C201-19016. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 5. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi bisnis dan jejaring sosial. Yang kolaboratif dan berorientasi tim tidak akan memberikan hasil apapun tanpa adanya sistem informasi yang membantu untuk mewujudkan hal itu. Adapun sistem informasi
situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dalam hal merubah suatu tulisan ataupun gambar. Yang ketiga ada virtual worlds. Virtual worlds merupakan simulasi komputer yang di dalamnya dapat dihuni oleh banyak pengguna yang membuat avatar pribadi dan secara bersamaan dan mandiri menjelajahi dunia maya, berpartisipasi dalam aktivitasnya dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu ada platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Platform yang paling sering digunakan adalah platform konferensi audio berbasis atau menggunakan internet. Salah satunya adalah Microsoft UserPoint, di mana merupakan platform kolaborasi dan pengolahan data berbasis browser yang digabungkan dengan fitur mesin pencari pada sebuah perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh kelompok 18. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Yang pertama ada pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, mengkaji, atau memperbaiki dan memelihara kode untuk membangun suatu program dalam komputer, yang dimana kode ini sudah tertulis dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Sedangkan analisis sistem adalah teknik atau metode untuk pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponennya agar komponen tersebut bisa bekerja dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sistem analisis ini. Sekian dan akan dibawakan oleh Saya teman saya. Jafan Putri, stambuk C201-19-019 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Terdapat dua faktor penting dalam menetapkan keberhasilan langkah-langkah untuk masuk ke dalam e-bisnis. Faktor pertama adalah tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Dan faktor yang kedua adalah kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-bisnis memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu 1. Validitas. Validasi kedua pihak dalam suatu transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas kedua belah pihak untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid atau sah. Yang kedua, integritas. Integritas kedua pihak dalam suatu transaksi harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak diubah selama proses transaksi. Dan yang ketiga adalah privasi. Atas keberhasilan transaksi bisnis dan informasi, apapun yang dipertukarkan dalam transaksi tersebut harus disimpan dengan baik jika diinginkan oleh salah satu pihak. Sekian presentasi dari kelompok 2, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.